Ini momentum untuk perbaikan. Bencana lu jadiin momentum. So, momentum tuh dari kemarin begitu Anda dilantik, itu perbaikan. Itu momentum. Bukan udah bencana, ada momentum. Ya, jadi sekali lagi kalau mau angkut beras, ajak yang lain itu ngangkat. Termasuk gitu loh. Kan ada pengawalnya Bapak itu sebelah kanan kalau saya nggak salah ya. Itu juga disuruh angkat beras, itu ngapain itu ngasih-ngasih jalan doang. Emangnya situ for rider ngasih-ngasih jalan? Anda mesti ngangkat beras juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita di episode 160 sekian. Yang jelas memang sudah banyak sekali. Saya langsung masuk ke topiknya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat, atau lebih tepatnya Presiden Amerika Serikat sebelum Trump. Ya, jauh banget tuh emang. Itu pernah mengatakan begini, berikan seseorang kekuasaan, maka Anda akan mendapatkan atau mengetahui karakter yang sesungguhnya. Jadi kalau lo mau tahu karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Nggak usah kekuasaan yang tinggi-tinggi lah. Cukup jadi admin WA aja. Itu kan kekuasaannya besar ya. Admin WA itu bisa nginvite dan bisa nge-kick orang. Itu kalau karakternya dia nggak bagus, main nge-kick orang aja sembarangan tuh. Itu tidak boleh ditiru ya, wahai para admin. Kalau Anda mau nge-kick orang yang udah jadi member WA Anda, minimal si member itu diberikan hak jawab. Ditanyain, dialog dulu gitu. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Jangan main nge-kick aja. Ya, itu masukan buat para admin WA. Anda tuh nggak hebat-hebat amat lah jadi admin WA tuh. Baru jadi admin WA aja begitu. Gimana kalau dapat kekuasaan yang lebih tinggi? Memalukan. Kenapa saya bicara tentang kekuasaan? Hati-hati juga terhadap komunikasi para penguasa. Menteri-menteri, kepala badan. Tentunya kita masih ingat ya, utusan Presiden Gus Miftah misalnya. Perkataan go to the block gitu ya, kepada penjual teh. Itu mengakibatkan gejolak yang luar biasa dan dia harus mundur. Belum lagi peristiwa kepala babi, dimasak aja. Itu juga mengakibatkan polemik yang begitu besar. Rakyat gerah. Jadi hati-hati memang pada saat menjadi pejabat yang berkuasa. Kalau belum berkuasa, seperti misalnya saya dosen yang sederhana ini, ya boleh-boleh aja memberikan masukan-masukan kritis. Tapi kalau sudah berkuasa sebagai menteri, hati-hati mulutnya, dijaga lisannya. Karena lisan setipis apapun, itu bisa berubah menjadi silet. Silet tajam ya, setajam silet. Jadi hati-hati. Kemarin ada tuh beberapa pejabat, misalnya, ini boleh sebut nggak sih jabatannya? Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi kata produser, saya ngomong aja. Nanti kalau nggak boleh, tinggal disensor. Ya kalau gitu saya sebut aja ya dari awal. Misalnya kepala BNPB ya, bilang kondisi hanya mencekam di medsos. Dia minta maaf, tapi minta maaf juga ngeselin menurut saya. Ternyata kondisinya memang mencekam. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya. Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya berarti situ ngomong dulu, nggak ngecek-ngecek di lapangan. Nggak boleh begitu ya Pak Kepala. Terus kemudian lagi ada dari Kementerian Kehutanan juga begitu. Itu kayu bukan dari pembalakan, bukan dari potong pohon. Tapi itu karena tercabut langsung dari akar ya, kurang lebih begitu ya. Tumbang sendiri. Ya kalau gitu dia tumbang sendiri, motong dirinya sendiri juga. Nggak boleh begitu. Ditambah lagi menterinya, Menteri Kehutanan juga ngomong gitu. Ini momentum untuk perbaikan. Bencana lu jadiin momentum. So, momentum tuh dari kemarin begitu Anda dilantik, itu perbaikan, itu momentum. Bukan udah bencana, ada momentum. Ya, terus kemudian ada beberapa kontroversi lagi ya. Ada Menko bawa karung beras ya. Jadi gini Pak, saya kasih tahu nih. Kalau bawa karung beras, Anda kan pejabat. Sebaiknya di sekitaran Anda itu bawa karung beras juga. Jadi Anda bersama-sama bawa karung beras. Itu definitely bisa dianggap bukan pencitraan karena memang bareng-bareng bawa karung beras. Tapi kalau Anda bawa sendiri, yang lain nggak bawa, malah ngawal-ngawal, misi, awas-awas, ya, kasih jalan. Itu karung beras mau dibawa kemana? Jadi sebaiknya Anda marahin itu sutradaranya. Karena itu justru mengganggu intelijensia rakyat Indonesia. Nggak boleh begitu Pak. Ya, jadi sekali lagi kalau mau angkut beras, ajak yang lain itu ngangkat. Termasuk gitu loh. Kan ada pengawalnya Bapak itu sebelah kanan kalau saya nggak salah ya. Itu juga disuruh angkat beras, itu ngapain itu ngasih-ngasih jalan doang. Emangnya situ for rider ngasih-ngasih jalan? Anda mesti ngangkat beras juga. Jadi maksud saya, ini mohon maaf ya, saya emang suka bercanda begini. Ini bercanda kan ya? Saya bercanda begini, ini maksudnya memberikan masukan sambil bercanda gitu. Supaya bapak-bapak nggak tersinggung. Jadi kalau dalam kondisi bencana, berusahalah untuk tidak perlu melakukan pencitraan. Lakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan level Anda sebagai menteri atau Menko atau kepala badan. Karena rakyat pasti akan mengapresiasi apapun itu. Apalagi Anda termasuk beruntung, bisa langsung membantu korban-korban bencana alam di sana. Banyak Pak yang mau membantu, cuma nggak bisa ke sana. Terputus lah
kemudian transportasinya juga sulit kan. Bapak-bapak pejabat ini bisa langsung ke sana, itu alhamdulillah. Harus serius membantu, bukan hanya untuk pencitraan saja. Jadi menurut saya begitu. Coba ada yang komen nggak nih? Saya boleh nggak sih baca komen begini? Jadi gitu kira-kira. Mantan Menteri Kehutanan bawa karung beras. Ya, oh iya ya, dia mantan Menteri Kehutanan. Makanya terus kemudian gara-gara itu viral juga lah perbincangan Zulkifli Hasan dengan Pak Harrison Ford. Saya tuh pengen mengundang Pak Zulkifli Hasan juga sih. Kita ngobrol itu sebetulnya gimana sih tentang Harrison Ford, dan kemudian pada saat Bapak jadi Menteri Kehutanan tuh bener gak sih isu-isu yang terjadi itu. Gitu. Jadi teman-teman, saking kesalnya, ini pada saat saya bicara seperti ini, kru Satgas Kritik nih pada ngomong sendiri-sendiri. Jadi agak ngeganggu konsentrasi, tapi mereka ngobrol karena mereka ikut kesel, geram sama menteri-menterinya. Ya, saya izin ya, supaya jangan gitu lagi lah. Kalau bencana, jangan pikirin pencitraan. Kalau Anda kerja bagus, pasti Pak Prabowo senang. Kalau Pak Prabowo senang, Anda tidak dipecat. Tapi kalau Pak Prabowo nggak senang, Anda bisa dipecat. Apalagi kalau rakyat nggak senang. Ya. Jadi saya menghimbau bahwa Bapak Menteri tolong keluarkan izin dan kebijakan yang baik supaya Indonesia aman, tentram, sejahtera. Yang kedua, kepada bapak-bapak pejabat, ya, Anda kan punya kekuasaan. Gunakanlah kekuasaan itu dengan baik, ya. Jangan seperti admin WA itu, main ngekik-ngekik orang sembarangan. Bapak sebagai menteri harus mengeluarkan kebijakan yang bagus untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Bila bapak-bapak tidak mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang bagus untuk bangsa Indonesia, untuk negara kita, lebih baik mundur saja. Kasihan Pak Prabowo. Jangan membebani presiden kita tercinta itu, ya. Saya yakin banyak yang kapabel juga sebagai menteri dan lebih bijaksana. Saya mohon maaf ya, menteri-menteri ya, kalau tersinggung ya. Saya emang begini, ngomong-ngomong aja gitu. Tapi nanti kalau ada yang kecewa, datanglah ke Satgas Kritik mengkonfirmasi bahwa tidak benar itu yang diucapkan oleh Henry Satrio. Misalnya Pak Kepala BNPB kecewa gitu, saya omongin tadi ya, dia bisa kesini, tunjukin slide-slide-nya apa yang telah dia lakukan. Oh, satu lagi ya, ini baru masuk nih. Tolong ya, bupati-bupati, gubernur-gubernur ya, atau siapalah yang ngebantuin dari helikopter itu, jangan dilempar-lempar. Pecah itu beras tuh, saya lihat di media sosial. Kasihan kan, miris warganya, harus ngais-ngais beras gitu. Mana air susah kan. Jadi sebaiknya mungkin bisa pakai jaring gitu ya. Saya nggak tahu teknisnya sini, mohon maaf ya. Cuma saya miris aja gitu, dibuang-buang begitu jadi hancur Pak. Terus kemudian satu lagi, mohon bisa pemerintah memberikan fasilitas kemana kira-kira bila rakyat Indonesia di pulau lain, di provinsi lain, di kabupaten kota lain ingin membantu saudara-saudara kita yang lagi kesulitan terterima bencana. Karena misalnya ada nih, saya dari IKA Vkom 4 memang sudah mengumpulkan bantuan-bantuan dan siap dikirimkan ke Sumatera gitu ya. Tapi memang bantuannya uang, nanti kita kirim. Nanti terserah lah yang menerima donasi itu, mau dibelikan baju boleh, mau dibelikan bahan makanan boleh. Karena memang kita tidak mampu menjangkaunya. Nah ini mohon negara memberikan fasilitas itu. Ini kemana nih kalau rakyat Indonesia mau bantu? Kan saya udah pernah katakan bahwa rakyat Indonesia itu nomor 1 dari sisi filantropi menurut World Giving Index. Jadi pasti mau ngebantu. Apalagi membantu orang itu, masyarakat paham betul bahwa akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saatnya kita membantu keluarga-keluarga kita. Jadi tolong pemerintah juga memberikan fasilitas itu. Kemana kalau kita mau bantu? Kalau mau transfer kemana? Kalau kita mau ngirim makanan itu lewat mana? Kalau kita mau ngirim baju-baju layak pakai itu lewat mana? Karena saya yakin banyak sekali yang ingin membantu. Ya, seperti saya ini misalnya sebagai korban banjir juga, saya memahami sulitnya menjadi korban banjir, apalagi di Sumatera ini teman-temannya dahsyat betul, arusnya deras, kemudian ditambah lagi ada kayu-kayu yang gelondongan gitu ya, terus ada kayu-kayu sudah dipotong-potong, itu lebih susah lagi. Tapi tolonglah pemerintah memberikan fasilitasi. Ini kita dikasih tahu aja bila ada bantuan ingin diberikan kepada saudara-saudara di Sumatera yang terkena bencana, maka kirimkan bantuan Anda, uang ke mana, makanan kemana, baju-baju layak pakai kemana ya. Insya Allah pasti rakyat Indonesia akan membantu. Jadi demikian teman-teman, tuh ada beberapa juga mengatakan sudah siap membantu. Mudah-mudahan Pak Prabowo, BNPB. Saya ada pertanyaan juga nih, bagus pertanyaannya masuk. Itu Menteri Sosial kemana ya? Belum terlihat ya. Justru yang terlihat Pak Bahlil lagi mengusahakan BBM supaya bisa masuk ke daerah-daerah bencana. Terus menteri-menteri lain juga sedang berusaha, tapi Pak Menteri Sosial ini mestinya ada dia. Malah yang keluar menterinya asalnya ablak aja, jadi marah-marah dia orang. Jangan begitu lagi ya. Terima kasih. Mari kita bahu-membahu untuk memulihkan kondisi saudara-saudara kita di Sumatera yang terdampak bencana.
Kami dari Satgas Kritik siap membantu, mengkomunikasikan, dan mendukunglah program-program pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang telah rusak di sana. Ada teman saya mengatakan, kita perhitungan nanti aja. Yang penting kita sekarang rakyat bantu rakyat. Insya Allah kalau kita mau bantu pasti ada jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.